Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmadu wa nasta'inuhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina wa may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah. Amma ba'du. Perkenalkan, nama saya Fatwa Mahesa dan teman-teman saya Difari Purbanyanto, Bubaryanto, Hilmi Rabiatul Adawiyah, Ida Arina Manasikana, Ira Nurlita, dan yang terakhir Hilda Yulia Azalita. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi yang berjudulkan Sejarah Masuknya Hukum Islam di Indonesia, yang mana meliputi yang pertama sejarah hukum Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan dan pada masa kemerdekaan yang akan dijelaskan oleh Ira Nurlita. Yang kedua, pelembagaan dan pembaharuan hukum Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Hilda Yulia Azalita. Yang ketiga, faktor-faktor yang membuat hukum Islam di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Ida Arina. Yang keempat, sejarah hukum Islam pada masa penjajahan di Indonesia yang akan dijelaskan oleh Hilmi Rabiatul Adawiyah. Yang kelima, yang terakhir, pengaruh hukum Islam di Indonesia pada saat ini yang akan dijelaskan oleh Difari Bubaryanto. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, saya persilakan untuk para pemateri untuk memaparkan materinya. Pada yang pertama, Ira Nurlita, saya persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, di sini saya akan memaparkan materi mengenai sejarah hukum Islam di Indonesia sebelum dan sesudah kemerdekaan. Sejarah hukum Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 dan ke-8 Masehi sebagai gerbang masuk ke dalam kawasan Nusantara. Kawasan utara Pulau Sumatera lah yang kemudian dijadikan sebagai titik awal gerakan dakwah para pedagang muslim. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Perelak, Aceh Timur. Berkembangnya komunitas muslim di wilayah itu kemudian diikuti oleh berdirinya kerajaan Islam pertama di tanah air pada abad ke-13. Kerajaan ini dikenal dengan nama Samudra Pasai yang terletak di wilayah Aceh Utara. Pada masa kemerdekaan, menurut Hazairin, sejak diproklamasikannya kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya, teori resepsi runtuh dengan sendirinya, dan hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridik atas dasar sila ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan dalam Undang-Undang 1945 Pasal 29 menurut Not Pagoro. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa, tata hukum Indonesia mengenal hukum Tuhan, hukum kodrat, dan hukum susila. Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 memberi tempat terhormat kepada hukum agama yang diyakini warga negaranya, termasuk hukum Islam yang diyakini umat Islam. Hukum Islam pada hakikatnya merupakan bagian tak terpisahkan dari agama Islam yang mencerminkan rahmat kasih sayang Allah kepada umat manusia, bahkan kepada semesta alam. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Ira Nurlita. Selanjutnya pada Hilda Yulia Azalita, saya persilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hilda Yulia Azalita. Saya di sini ingin menjelaskan pelembagaan dan pembaharuan hukum Islam. Membicarakan tentang pelembagaan hukum Islam tidak mesti mengkaitkan pembicaraan tentang lembaga peradilan agama. Pada zaman kolonial, regulasi terhadap peradilan agama tertuang dalam STB 1982 nomor 152 Jo, STBL 1937 nomor 116 tentang peradilan agama di Jawa dan Madura, STBL 1937
nomor 638 dan 639 tentang peradilan agama di Kalimantan Selatan. Pada zaman kemerdekaan, melalui peraturan pemerintah nomor 5 SD 1946, pemerintah Republik Indonesia mengalihkan pembicaraan peradilan agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Setelah pengakuan pada tanggal 27 Desember 1949, pemerintah Republik Indonesia melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menegaskan kembali pendiriannya untuk tetap memberlakukan peradilan agama. Selanjutnya, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1957, Pemerintah Republik Indonesia mengatur pembentukan peradilan agama untuk luar Jawa dan Kalimantan Selatan. Melalui Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman, pemerintah mengakui kesejajaran peradilan agama dengan peradilan lainnya sebagai pelaksanaan kekuasaan kehakiman Indonesia. Pasal 10 ayat 1 Undang-Undang tersebut menegaskan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh peradilan dalam lingkungan. Yang pertama, peradilan umum, yang kedua, peradilan agama, yang ketiga, peradilan militer, dan keempat, peradilan tata usaha negara. Sementara, kompetensi peradilan agama masih terbatas pada perkara yang berkenaan dengan perkawinan. Maka, dalam rangka menjamin kepastian hukum di Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan merupakan pegangan hukum tertentu bagi para hakim peradilan agama dalam penyelesaian perkara di tangannya. Ditanganinya. Lahirnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat diartikan sebagai pelembagaan hukum Islam secara tertulis atau kodifikasi dan sekaligus unifikasi, karena berlaku bagi seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali, meski dalam hal-hal tertentu ada yang hanya berlaku khusus bagi umat Islam saja. Keberadaan peradilan agama lebih dimantapkan lagi dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama. Kewenangan penyelesaian perkara warisan umat Islam. Dengan undang-undang ini dikembalikan lagi ke pangkuan kompetensi peradilan agama. Dengan kembalinya perkara warisan ke dalam kewenangan peradilan agama, maka kebutuhan akan tersedia sumber hukum tertulis di bidang itu merupakan suatu mendesak adanya. Sementara, untuk menunggu lahirnya undang-undang diperlukan jalan yang panjang. Maka, untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak itu keluarlah Impres Nomor 1 Tahun 1991 agar naskah kompilasi hukum Islam atau KHI dijadikan sebagai pertimbangan bagi hakim agama dalam pengadilan keputusan. Sekian dari penjelasan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya saya kembalikan kepada warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ida. Selanjutnya pada Ida Arina saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang membuat hukum Islam di Indonesia. Ada 3 faktor utama, yaitu yang pertama adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia melahirkan masyarakat hingga sekarang turun-temurun yang banyak memeluk agama Islam, hingga diperlukannya adanya hukum Islam di Indonesia yang sudah diterapkan khususnya di Aceh. Yang kedua yaitu budaya masyarakat Islam. Urusan dalam Islam seperti budaya dalam pembagian hak waris dan pernikahan diberlakukan dalam masyarakat Islam, sehingga diperlukannya hukum untuk mengatur suatu budaya tersebut dalam hal perkawinan
ataupun dalam waris yang membuat kemaslahatan dalam masyarakat. Yang ketiga, yaitu peran ulama dalam kemerdekaan. Peran ulama dalam kemerdekaan sangat besar, seperti peran Al-Mukarram Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Hal itu dapat dibuktikan dengan Piagam Jakarta yang memuat bahwa pada sila pertama, ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pemeluknya. Hal ini menjadi contoh bahwasannya sangat dipertimbangkan hukum Islam di dalamnya. Terima kasih. Baik, terima kasih pada Saudari Ida Arina. Selanjutnya pada Hilmi Robiatul Adawiyah, saya persilahkan dengan segala hormat. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak kepada moderator yang telah berkenan mempersilahkan saya untuk berbicara mengenai sejarah hukum Islam pada masa penjajahan atau pra-kemerdekaan di Indonesia. Nah, hukum Islam masuk ke Indonesia bersama dengan masuknya Islam ke Indonesia. Menurut kesimpulan seminar masuknya Islam di Indonesia, di Medan tahun 1963, Islam telah masuk ke Indonesia pada abad 1 Hijriah atau abad 7 atau 8 Miladiyah atau Masehiyah. Hukum Barat baru diperkenalkan oleh VOC abad ke-17 Miladiyah. Sebelum hukum Islam masuk ke Indonesia, rakyat Indonesia menganut hukum adat yang bermacam-macam sistemnya. Dapat diduga pengaruh agama Hindu dan Buddha sangat kuat terhadap hukum adat rakyat. Ibnu Battuta, pengembara Arab asal Maroko yang pada tahun 1345 singgah di Samudra Pasai dan sempat berjumpa dengan Sultan Malik Al-Zahir, melaporkan bahwa Sultan sangat mahir dalam fikih mazhab Syafi'i. Menurut Hamka, dari sinilah fikih mazhab Syafi'i kemudian merata di seluruh wilayah Nusantara. Hukum Islam merupakan hukum resmi kerajaan-kerajaan Islam. Pada waktu VOC sebagai pedagang dan badan pemerintahan, hukum Belanda mulai diperkenalkan kepada bangsa Indonesia. Badan peradilan dibentuk dengan maksud berlaku juga bagi bangsa Indonesia. Tetapi usaha VOC itu tidak berhasil. Akhirnya VOC membiarkan lembaga-lembaga yang hidup di dalam masyarakat berjalan sebagaimana keadaan sebelumnya. Dalam status Jakarta tahun 1642 bahkan disebutkan bahwa dalam hukum kewarisan bagi bangsa Indonesia tetap diperlakukan hukum kewarisan Islam. Untuk melegakan perasaan umat Islam, pada tahun 1760 diterbitkan Kompendium Fraser yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Terbit pula Kitab Mughoror untuk Pengadilan Negeri Semarang yang memuat hukum-hukum Jawa yang mencerminkan hukum Islam. Terbit pula Kitab Kepaken Cirebon yang berisi kumpulan hukum-hukum Jawa yang tua-tua. Dibuat pula peraturan untuk daerah Bone dan Goa atau Prakarsa Biji Putih. Demikian keadaan hukum Islam pada masa VOC yang berlangsung beberapa abad lamanya, mulai dari tahun 1602 hingga 1800. Ludwig Wilhelm Christian van den Berg tahun 1857 sampai 1972 dalam penelitiannya sampai kepada kesimpulan bahwa bangsa Indonesia pada hakikatnya telah menerima sepenuhnya hukum Islam sebagai hukum yang merata anut. Teori Van den Berg itu disebut dengan teori receptio in complexu. Christian Snodgrass lahir tahun 1857 dan wafat tahun 1936, penasehat pemerintah Hindia Belanda urusan Islam dan Bumi Putra, menentang teori Van den Berg. Berdasarkan penelitiannya di Aceh, Tanah Gayo, disimpulkannya bahwa umat Islam di dua daerah tersebut tidak menganut hukum Islam, tetapi menganut hukum adat masing-masing. Meskipun diakui bahwa hukum adat mereka telah menerima pengaruh beberapa bagian hukum Islam. Dengan demikian,
hukum Islam mereka terapkan jika telah menjadi bagian dari hukum adat mereka. Teori ini kemudian dikenal dengan teori resepsi, yang dianut oleh banyak ahli hukum Belanda seperti Cornelis dan Vollenhoven dan Bertrand ter Harbisen. Yang di Indonesia pun banyak murid-muridnya yang mendukungnya. Teori ini kemudian dikukuhkan dalam Indische Strafrecht atau LS Hindia Belanda tahun 1929 pasal 134 ayat 2. Teori resepsi tersebut sangat besar pengaruhnya terhadap tata hukum Hindia Belanda. Terjadilah kemudian pengebirian wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura. Perkara warisan ditarik dari wewenang pengadilan agama dan dialihkan menjadi wewenang pengadilan negeri pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan Statsblad 1937 nomor 116 yang mencabut wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Umat Islam memberikan reaksi sangat besar terhadap S 1937, namun pemerintah Hindia Belanda tidak memberikan perhatian juga. Perkara kewarisan berdasarkan hukum adat menjadi keputusan pengadilan negeri. Hukum kewarisan Islam dapat menjadi dasar keputusan jika memang telah menjadi bagian dari hukum adat yang beberapa pengadilan agama hanya dapat memberikan fatwa waris menurut hukum Islam, tetapi tidak mempunyai kekuatan mengikat menurut hukum. Mahkamah Syariah di luar Jawa, Madura pada umumnya masih memiliki wewenang menyelesaikan perkara kewarisan dan wakaf di samping perkara nikah. Rujuk. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Hilmi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gifari Subarianto. Saya persilakan. Baik, saya akan menjelaskan pengaruh hukum Islam di Indonesia pada saat ini. Pengaruh hukum Islam Indonesia pada saat ini melahirkan beberapa perundang-undangan Islam pada era reformasi ini. Di antaranya, yang pertama, Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 3 Mei 1999. Indonesia termasuk negara yang paling banyak jamaah hajinya, sebab kuota yang ditentukan oleh Arab Saudi adalah 1% dari total jumlah penduduk suatu negara. Indonesia berpenduduk sekitar 250 juta, maka kuota haji sekitar 250.000 jiwa. Agar penyelenggaraan haji bisa berjalan lancar, tidak ada kesulitan, baik di dalam negeri maupun ketika di luar negeri, maka diperlukan manajemen yang baik. Apalagi haji dilaksanakan jauh dari negeri Indonesia, yaitu lebih dari 10.000 mil, melibatkan banyak orang dan departemen, dilaksanakan serentak dengan jutaan manusia dari seluruh dunia dalam satu tempat dan waktu yang sama. Untuk itu, pemerintah harus terlibat langsung dalam penyelenggaraannya, sebab menyangkut nama baik negara Indonesia. Untuk mendukung upaya penyelenggaraan ibadah haji yang efektif, efisien, dan terlaksana dengan sukses, maka pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji. Kemudian ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan ibadah haji dan umroh. Lalu yang kedua ada Undang-Undang Pengelolaan Zakat. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 23 September 1999. Negara menjamin warganya melaksanakan ajaran agamanya, melindungi fakir miskin, dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat Indonesia sebagaimana tercantum dalam pasal 5 ayat 1. Lalu ada pasal 20 ayat 1, lalu ada pasal 29 dan pasal 34 Undang-Undang 1945. Maka pemerintah perlu membuat perangkat yuridis yang akan mendukung upaya tersebut. Kemudian lahirlah Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Untuk melaksanakan undang-undang tersebut, muncullah Keputusan Presiden Nomor 8 Tahun 2001 tentang Badan Amil Zakat Nasional.
yang di dalamnya mencantumkan perlunya 3 komponen untuk melaksanakan pengelolaan zakat, yaitu Badan Pelaksana, Dewan Pertimbangan, dan Komisi Pengawas. Lalu yang ketiga ada Undang-Undang tentang Wakaf. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf disahkan dan diundangkan di Jakarta pada tanggal 27 Oktober tahun 2004 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Sebenarnya di Indonesia sudah ada beberapa peraturan perundang-undangan tentang wakaf. Antara lain adalah Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 dan tentang pewakafan tanah milik. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1997 itu hanya mengatur tentang wakaf sosial atau wakaf umum di atas tanah milik seseorang atau badan hukum. Tanah yang diwakafkan dalam peraturan pemerintah itu dibatasi hanya tanah milik saja. Sedangkan hak-hak atas seperti hak guna usaha, hak guna bangunan, dan hak pakai tidak diatur. Di samping itu benda-benda lain seperti uang, saham, dan lain-lain juga belum diatur dalam peraturan pemerintah. Sekian dari saya. Baiklah, terima kasih kepada seluruh pemateri. Selanjutnya akan saya simpulkan. Sejarah hukum Islam di Indonesia sebelum kemerdekaan. Akar sejarah hukum Islam di kawasan Nusantara menurut sebagian ahli sejarah dimulai pada abad pertama Hijriah atau pada sekitar abad ke-7 atau ke-8 Masehi. Secara perlahan, gerakan dakwah itu kemudian membentuk masyarakat Islam pertama di Parulat, Aceh Timur. Sejarah hukum Islam di Indonesia pada masa kemerdekaan. Menurut Hazairin, sejak diproklamirkannya kemerdekaan negara Republik Indonesia dengan Pancasila sebagai dasar falsafahnya, teori resepsi runtuh dengan sendirinya, dan hukum agama yang diyakini para penganutnya memperoleh legalitas secara konstitusional yuridik atas dasar sila ketuhanan yang Maha Esa yang dijabarkan dalam UUD 1945 pasal 29. Kemudian pelembagaan hukum Islam tidak dapat terlepas dari lembaga peradilan agama, yang mana menyelesaikan perkara-perkara mengenai perkawinan dan waris. Berikutnya, pembaharuan hukum Islam pada zaman kolonial. Regulasi terhadap peradilan agama tertuang dalam Statut 1 1882 nomor 152, Junto Statut 1937 nomor 116 tentang peradilan agama di Jawa dan Madura, Statut 1937 nomor 38 dan nomor 39 tentang peradilan agama di Kalimantan Selatan. Pada zaman kemerdekaan, melalui Peraturan Pemerintah Nomor 5/SD/1946, Pemerintah RI mengalihkan pembinaan peradilan agama dari Kementerian Kehakiman kepada Kementerian Agama. Setelah pengakuan kedaulatan, 27 Desember 1949, Pemerintah RI melalui Undang-Undang Darurat Nomor 1 Tahun 1951 menegaskan kembali pendiriannya untuk tetap memperlakukan peradilan agama. Selanjutnya, faktor-faktor yang membuat hukum Islam di Indonesia. Yang pertama, adanya kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Yang kedua, budaya masyarakat Islam. Dan yang ketiga, peran ulama dalam kemerdekaan. Selanjutnya, sejarah hukum Islam pada masa penjajahan di Indonesia atau pra-kemerdekaan. Pada tahun 1760 diterbitkannya Kompendium Fraser yang menghimpun hukum perkawinan dan hukum kewarisan Islam yang diberlakukan di pengadilan-pengadilan untuk menyelesaikan sengketa di kalangan umat Islam. Kemudian dibentuknya Pengadilan Agama pada tahun 1882 di tempat terdapat pengadilan negeri atau landrat. Kemudian pada tanggal 1 April 1937 diterbitkan Statut 1937 nomor 116 yang mencabut wewenang pengadilan agama di Jawa dan Madura untuk menyelesaikan perkara kewarisan. Pengaruh hukum Islam di Indonesia pada saat ini. Terciptanya perundang-undangan yakni Undang-Undang Penyelenggaraan Ibadah Haji, Undang-Undang Pengelola Zakat, dan yang terakhir Undang-Undang Wakaf. Baik, sekian dari hasil diskusi kami. Kurang lebih kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.